Yes, 14 hari libur guys ya. 14 hari libur. Gue mau tanya ke kalian, apa sih gunanya kita libur 14 hari itu guys? Dan gue mau tanya kepada kalian, apa sih gunanya social distancing guys ya? Jadi kalian nggak tahu kan? Nah, jadi di sini gue mau jelasin apa sih dan apa alasannya kita diliburkan 14 hari dan apa itu social distancing. Yo, what's up guys, balik lagi bareng gua di Albert Z. Jadi cuy, di video kali ini gua akan membahas atau menjelaskan apa itu social distancing dan kenapa kita libur 14 hari ini guys ya, COVID-19 atau bisa disebut corona guys ya. Dan ya, sebelum kita ke penjelasannya atau pembahasannya, don't forget to like dulu video ini dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Paling penting supaya kalian join ke Zeus Team, yaitu jangan lupa untuk subscribe dulu channel YouTube gua dan jangan lupa untuk nyalakan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian ternotif kalau ada video-video terbaru, dan jangan lupa untuk follow Instagram gua yaitu @albert_christian9n. Terima kasih yang sudah like video ini, yang sudah share, yang sudah subscribe, dan yang sudah follow. Oke, mudah-mudahan jadi berkah. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke cuy, jadi di sini gua ada satu video tentang arti 14 hari kita libur ini guys. Jadi gua ada videonya dan langsung saja kita tonton guys ya. Informasi ini dikutip dari Dr. Reysa Broto Asmoro. Bagaimana 14 hari mampu menghentikan laju penularan COVID-19? Yang perlu kita ketahui, anak-anak memang senang libur sekolah 14 hari. Namun sayangnya, banyak orang yang belum memahami mengapa 14 hari dan untuk apa. Maklum, himbauan itu tanpa disertai penjelasan yang memadai. 14 hari itu sangat penting dan harus disertai tindakan kepatuhan. 14 hari itu mampu menghentikan laju penularan COVID-19 dan mampu menyelamatkan ribuan orang. Bagaimana bisa? Begini, ketika seseorang kontak dengan apapun yang bisa menginfeksinya dengan COVID-19, maka harus ditunggu minimal 14 hari. Jika tidak terjadi apa-apa, maka orang itu aman. Nah, libur 14 hari itu untuk memotong rantai penularan, dan ini baru akan berhasil jika semua orang tetap tinggal di rumah masing-masing selama 14 hari itu. Kenapa harus begitu? Contoh, seorang anak mulai libur tanggal 16 Maret selama 14 hari. Dia akan masuk sekolah lagi pada hari ke-15. Ternyata, anak ini dan keluarganya menggunakan waktu libur itu untuk jalan-jalan, mengunjungi kumpulan orang, ke tempat saudara, ke mall, dan lain-lain. Seandainya dia jalan-jalan di hari ke-10 dan tertular COVID-19 di tempat yang ia kunjungi, mungkin pada hari ke-14 atau 15 belum ada tanda-tanda dia sakit, tetapi dia sudah membawa COVID-19 di tubuhnya dan berpotensi menularkan. Andai dia masuk sekolah pada hari ke-15 dan seterusnya, maka 14 hari libur sekolahnya itu tidak ada gunanya. Penularan terjadi juga di sekolah, efek domino akan berlangsung dan rantai penularan tidak terputus. Untuk itu semua orang harus bekerja sama. Semua warga Indonesia harus membantu dan warga harus kompak, yaitu patuh untuk tidak kemana-mana dalam 14 hari itu kecuali untuk hal yang sangat perlu. Waktu 14 hari itu berguna untuk saling pantau. Jika ada orang yang menunjukkan gejala-gejala menderita serangan COVID-19, bisa segera ditangani dan hopefully penularannya hanya stop di dia, karena dia tidak kontak dengan orang lain dalam 14 hari itu. Jadi, mari kita mengisolasi diri untuk diri sendiri dan orang lain. Mungkin pula dalam skala besar untuk umat manusia. Mohon bantuannya untuk share dan jelaskan hal ini kepada orang lain, supaya semua patuh dan pemerintah terbantu untuk stop penularan COVID-19. Jika tidak, maka 14 hari libur itu percuma. 14 tahun pun tak bisa stop penularan. Semoga kondisi dunia segera pulih. Dr. Reysa Broto Asmoro. Oke cuy, apakah sudah ada penggambaran dari kalian tentang video tadi? Nah, jadi di sini gua akan jelaskan. Jadi apa sih gunanya kita 14 hari libur itu? Jadi 14 hari libur itu kita akan belajar di rumah atau homeschooling guys ya. Jadi kita tuh kayak semacam diisolasi di rumah. Mengapa? Jadi biar kita mencegah virus ini, COVID-19 ini menyebar kemana-mana guys. Jadi dengan cara libur ini mungkin akan memutuskan rantai dari COVID-19 ini guys ya. Dan 14 hari ini guys, kita digunakan untuk belajar dengan cara online, atau misalkan kalian dikasih tugas dari
sosial media, contoh Instagram atau WhatsApp dari guru-guru kalian. Dan tadi di penjelasan video tadi ada tertulis penyakit itu atau anak ini, contohnya kalau misalkan di hari ke-10 dia terkena seperti COVID-19 ini, maka misalkan hari ke-14 atau ke-13 ini dia tidak belum sembuh, kalau dia masuk sekolah, maka itu COVID-19 akan menyebar ke teman-teman atau yang ada di sekitarnya pada hari ke-15 guys ya, dan seterusnya. Dan artinya itu guys ya, kita misalkan tidak patuh ya guys ya, tidak patuh dalam libur ini, atau tidak tahu apa artinya 14 hari libur ini, jadi kita sia-siakan dari libur pertama sampai hampir masuk sekolah ya kan, contohnya ya kan, kalian tidak gunakan dengan baik. Saat itu kalian terkena atau kena virus COVID-19 ini, tapi kalian tidak tahu, dan kalian masuk ke hari ke-15, dan kalian akan membawa teman kalian juga ikut COVID-19 ini. Jadi apa gunanya? Kalian bisa di rumah saja dan jangan keluar rumah guys ya, jangan keluar rumah. Jadi cukup di dalam rumah, jaga kesehatan, jangan lupa untuk cuci tangan juga guys ya, itu lebih penting, cuci tangan guys ya, jangan lupa untuk cuci tangan. Dan dalam bentuk jaga kesehatan dan pola makannya, pola makan tuh penting banget ya guys ya. Dan buat kalian yang mungkin ada berpenyakit, pakai masker guys ya, biar nggak tertular ke orang yang ada di sekitar kalian guys ya. Oke lanjut, jadi cuy di sini gua akan menjelaskan apa itu social distancing guys ya, social distancing. Jadi kita akan tonton lagi videonya social distancing dari luar negeri guys ya, dari Amerika atau pokoknya dari luar negeri ini videonya. Oke cuy, langsung saja kita tonton. Jadi cuy di sini judulnya adalah social distancing UC Irvine. Buat kalian yang menonton silakan ada di link deskripsinya atau langsung saja klik YouTube-nya atau search yaitu social distancing UC Irvine. Oke, langsung saja kita tonton videonya guys ya. Why are we talking about social distancing and what does it mean? Social distancing is the space we create to reduce the number of contacts we make with other people. We know one way coronavirus spreads is through air droplets, through a sneeze, a cough, or even through talking. Staying 6 feet away from others is the best social distance to avoid any contact with another person. Social distancing on a big campus like ours is easy. It's okay to walk around outside on campus. What about the classroom? 6 feet of distance in a large classroom setting means sitting 2 seats away from other students. What about when you need to wait in line at the grocery store or campus dining? If you're waiting in line, try to visualize a 6-foot distance from the person in front of you and wait there. Want to eat with your friends? Head outside where you can sit in a big circle with plenty of social distance between you. Don't throw any food. Shared rooms create a challenge. While you and your roommate will want to keep your distance by staying on your own sides of the room, you'll want to rely on other important tips for preventing the spread of viral illnesses. Wash your hands frequently for 20 seconds. Clean your phone and your computer. Most importantly, sanitize before and after you use a shared space, whether you're brushing your teeth in the communal bathroom or visiting the computer lab. I know this much cleaning sounds crazy, but your mother would be happy. So take precautions and stay healthy. Nah, sudah jelas. Jadi social distancing artinya adalah kita menjauhi seseorang agar virus tidak ada guys ya, maksudnya tidak masuk ke dalam diri kita sendiri atau menyebar ke orang lain. Jadi misalkan kita ada acara keluarga atau acara yang mengumpulkan orang banyak, jadi kita mungkin jangan dulu guys ya, jangan dulu. Dan balik lagi ke 14 hari libur tadi guys ya. Nah itu tadi yang ditangkap Satpol PP, berarti dia tidak tahu apa artinya 14 hari libur itu guys ya. Nah jadi gua ngomong tadi 14 hari libur tuh diam di rumah, cukup belajar atau melakukan aktivitas yang ada di rumah, jangan ada yang keluar rumah.
Nah, jadi seperti itu. Dan social distancing, misalkan kalian ada tidur bareng gitu sama saudara atau keluarga, kalian cukup, atau misalkan kalian tidur di sini, saudara kalian misalkan agak dekat, kalian bisa menjauh ya guys ya, menjauh. Dan kalian juga tidak boleh adanya sentuhan tangan. Dan jika kalian mau salim atau ya salim gitu guys ya, salim ya biasanya ya, misalkan salim itu kalian cukup bisa seperti ini atau seperti ini. Jadi cukup tidak begini guys ya, don't touch hand. Oke, jadi misalkan kalian ada acara kelompok ya guys, sekolah kalian ya, atau misalkan kumpul bareng teman-teman, mungkin kalian bisa buat lingkaran, tapi jangan berdekatan gitu ya guys ya, bisa berjauh-jauhan gitu, dan supaya aman dari COVID-19 ini guys ya. Jadi penjelasan dan pembahasannya sampai sini saja ya. Jadi penjelasan dan pembahasan ini secara dari gue sendiri, tidak dari orang lain ya. Maaf kalau ada salah atau mungkin penjelasannya kurang jelas, kalian langsung aja ke Google atau ke YouTube guys ya. Dan buat kalian, pesan terakhir dari gua, jangan lupa cuci tangan dan jangan keluar rumah, dan jangan untuk pakai masker, dan jangan untuk bersentuhan dengan orang lain guys ya. Buat kalian misalkan ada acara kumpul-kumpul, mending jangan dulu guys ya, jangan dulu. Oke, gua doakan buat kalian semua dan diri saya sendiri, mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Tuhan kita dan disehatkan selalu dari COVID-19 ini. Dan mudah-mudahan negara kita ini, negara Indonesia ini, mudah-mudahan cepet hilang COVID-19 ini guys ya, amin. Oke cuy, jadi ya pembahasannya cukup panjang dan kita sudah di akhir video, dan gua mengingatkan lagi kepada kalian, jangan lupa untuk join ke George Team dengan cara subscribe channel YouTube ini, dan jangan lupa untuk like dulu video ini, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga menonton video-video dari saya guys ya. Dan jangan lupa tidak boleh keluar rumah ya guys ya. Mungkin yang kalian ada tugas, segera kerjain ya guys ya, supaya pekerjaan tidak menumpuk. Jadi akhir-akhir atau sudah mau sekolah bisa santai dikit gitu ya kan, santai dikit. Mudah-mudahan kalian sehat selalu, and jangan lupa untuk spirit never to give up. Gua Albert cabut, and see you next time, and bye bye.